Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan nama saya Rian Firman Putra dengan NIM 43322010041 dari LKS 3B Pagi. Di video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi VPN site to site dengan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas pada mata kuliah interkoneksi jaringan yang dimana ada sebuah kondisi yang dimana ada dua site atau lokasi di mana pusat dan cabang dan perangkat yang ada di pusat itu dia tidak berkomunikasi dengan cabang, begitu juga dengan cabang dia tidak berkomunikasi dengan pusat. Nah, itu dia sama-sama terputus dan hanya bisa diakses dari router ke router saja. Sehingga bagaimana perangkat yang ada di cabang dan pusat itu bisa saling komunikasi, misal seperti eh, PC 3 yang ada di pusat itu bisa melakukan akses ke PC 1, lalu PC 0 itu bisa akses ke server. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan site to site. Nah, site to site ini akan terbentuk jika sudah melakukan konfigurasi yang namanya VPN site to site. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan coba konfigurasinya yang dimana eh, kita akan mencoba konfigurasi dari IPsec yang dimana tahapannya itu adalah yang pertama melakukan konfigurasi IKA PES 1 dan PES 2, lalu ada konfigurasi access list, lalu ada konfigurasi crypto map, lalu ada menerapkan crypto map ke dalam interface-nya, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk melakukan verifikasi. Mungkin langsung saja ke router pusat, habis itu ke CLI, enter, lalu gunakan perintah enable, setelah itu config terminal. Nah, di tahap ini, kita akan coba melakukan konfigurasi IKE PS1 dan PS2. Nah, setelah itu di dalam setelah di config terminal, eh, gunakan perintah yang bernama crypto isaka mp polisai 30. Nah, 30 itu adalah nilainya. Nah, untuk range nilai yang ada di polisai itu adalah 1 sampai 1000. Mungkin langsung enter aja. Setelah itu kita akan melakukan enkripsi dengan menggunakan perintah encryption AES256. Nah, enter. Nah, enkripsi fungsinya adalah ketika nanti akan diterapkan ISAKA MP-nya, nah polisanya itu adalah enkripsi. Nah, fungsi enkripsinya adalah supaya data yang ditransmisikan itu akan tersandi. Nah, enkripsinya itu menggunakan algoritma enkripsi AES. Lalu panjang bit yang akan digunakan maksimum yang ada di Cisco-nya, yaitu dengan panjang 256 bit. Nah, setelah itu kita akan lakukan autentikasi dengan perintah authentication. Setelah itu pre-share, enter. Nah, autentikasinya itu kita akan menggunakan pre-share. Jadi pre-share ini artinya itu kunci yang bisa dibagi-bagi. Nah, setelah itu kita akan mencoba hash dengan perintah hash SHA, enter. Nah, setelah itu kita akan buat waktu untuk mengakses VPN-nya, selang waktunya. Nah, di sini kita buat perintah lifetime 3600, enter. Nah, untuk lifetime-nya sendiri itu maksimumnya sampai 86.400 detik. Nah, di sini 3.600 detik. Nah, setelah itu kita gunakan perintah group 5. Nah, grupnya itu ada pilihan seperti 1, 2, ataupun 5. Nah, untuk kali ini grup yang dibuat tuh 5. Nah, grup ini bisa diibaratkan sebagai pertukaran kuncinya. Jadi, pertama itu adalah kunci inisiasinya, setelah itu ada kunci sesinya. Nah, mungkin kita akan coba cek apakah perintah ini sudah tersimpan. Mungkin kita coba do show run spasi dan ya crypto isaka mpeg encrypt AES authentication pre-share group 5 lifetime 3600 itu sudah ada. Nah, selanjutnya itu kita akan coba konfigurasi di router cabang. Nah, di router cabang ini harus sama. Jadi seperti isaka mpeg polisainya antara pusat dan cabang itu harus sama karena di sini itu perlu ada konfigurasi yang sesuai antara kedua belah pihak. Hal ini ya di router. Jadi kalau misalnya di salah satu konfigurasi di dalam enkripsi AES-nya itu di pusat tadi itu panjangnya 256, sedangkan di cabang 128 itu dia tidak bisa. Nah,
Kalau seperti itu, nanti akan gagal dalam membentuk sebuah tunnelnya. Jadi, ya antara dua pihak yang akan membentuk IPsec itu harus sama. Jadi, secara konfigurasinya itu ya sama, tapi yang membedakan nanti bagian pasangannya saja atau peer-nya aja. Seperti pusat di mana pasangannya si cabang dan cabang mana pasangannya pusat. Tapi untuk di bagian filter SKMP-nya itu harus sama antara pusat dan cabang. Mungkin langsung aja ke cabang, lalu ke CLI, enter, enable. Nah, di sini hampir sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan konfigurasi IGE PES1 dan PES2. Untuk masuk ke dalamnya, kita gunakan perintah config terminal. Nah, setelah itu kita akan buat crypto isaka mp polisai 30. Nah, ini harus sama seperti yang ada di konfigurasi pusat. Nah, setelah itu kita akan membuat enkripsinya dengan menggunakan perintah encryption AS256 enter. Nah, jadi enkripsinya itu hampir sama seperti sebelumnya dengan algoritma AES dengan panjangnya itu adalah 256. Nah, setelah itu kita akan masukkan autentikasinya. Berarti authentication pre-share enter. Oke. Setelah itu kita akan masukkan hashnya dengan perintah HA enter. Setelah itu kita akan masukkan perintah untuk lifetime-nya. Jadi lifetime 3600 enter. Setelah itu kita akan masukkan grupnya, grup 5. Nah, setelah itu kita akan cek perintahnya dengan menggunakan do show run. Apakah perintah ini sudah tersimpan dan berjalan? Spasi dan ya crypto isaka mp, encrypt AES, authentication, group sama lifetime itu sudah ada. Nah, berikutnya itu kita akan melakukan menentukan kunci pre-share-nya. Jadi karena algoritma itu AES dan AES itu adalah termasuk simetrik, sehingga kuncinya itu harus sama. Nah, kuncinya ini itu untuk membuka dan menyandi. Jadi misal ada coba proses yang dari PC0 ke server nih. Jadi nanti paketnya itu dari cabang itu akan dienkripsi dengan menggunakan kuncinya. Misal ada paket dari cabang. Nah, paket dari cabang ini nanti akan dienkripsi lalu melewati menuju pusat. Nah, di pusat itu akan membuka enkripsinya dengan kunci yang sama. Jadi, prinsipnya adalah kunci pre-share. Jadi, jika dia berbeda, maka dia tidak akan bisa dibuka. Sehingga selanjutnya kita akan menentukan kunci pre-share-nya. Mungkin kita mulai dari router cabang terlebih dahulu. Setelah itu kita gunakan crypto isaka mp lalu key belajar VPN lalu masukkan addressnya 209.165.200.230 enter. Crypto Isaka MPK belajar VPN address dengan alamat 209.165.200.230. Nah, 230 itu adalah alamat publik dari si pusat. Hal ini ya di interface 00. Nah, mungkin bisa dilihat lebih dahulu dengan perintah do show run di router di router pusat terlebih dahulu. Oke, kita ini do show run. Nah, di do show run kita lihat interface yang menuju ke cabang. Hal ini interface-nya itu adalah gigabit Ethernet 000. Nah, ini merupakan salah satu dari VPN. Misal VPN site to site. Nah, site to site itu harus mendefinisikan pasangan temannya. Tapi kalau yang VPN sebelumnya seperti remote access itu tidak perlu. Tetapi di remote access yang dibutuhkan adalah ada server dan klien. Kemudian si kliennya itu harus tahu alamat server. Kemudian si klien itu tahu bagaimana cara aksesnya dengan menggunakan username dan passwordnya. Dan itu diketahui untuk masuk ke server. Nah, kemudian harus tahu grupnya. Tapi kalau misalnya implementasi set to set itu dua-duanya itu harus dikonfigurasi. Habis itu akan tentukan kunci yang sama. Seperti di cabang dan pusat itu harus sama kuncinya. Dan harus menentukan kalau si cabang itu punya pasangan ke pusat dan pusat itu punya cabangannya punya pasangannya di cabang. Nah, ini adalah sebagai jaminan kalau misalnya berkomunikasi adalah teman yang dikenalnya. Nah, kenalnya yang pertama dia tuh tahu kuncinya. Lalu yang kedua dia adalah memang identitasnya yang diketahui.
seperti IP, jadi ya orang yang nggak ada akses tuh nggak bisa masuk ke dalam site to site-nya. Jadi dia harus tahu pasangannya. Jadi dua-duanya tuh ya harus saling melakukan konfigurasi pasangannya. Mungkin selanjutnya kita ke sebelah kiri atau pusat. Nah, kita gunakan perintah yang sama seperti yang di cabang, yaitu crypto isaka mp key belajar VPN address. Sebentar. Belajar VPN address 209.165.200.226 enter. Oke. Nah, mungkin kita akan coba cek dengan perintah do show run. Dan ya, crypto isaka mpk belajar VPN address-nya sudah ada di pusat, lalu di cabang. Mungkin kita coba cek. Dan ya, crypto isaka mp key belajar VPN address 29165.200.230 sudah terdaftar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IPsec polisanya. Mungkin kita mulai dari pusat dulu, router pusat. Kita escape. Lalu menggunakan perintah crypto IPsec transform set, lalu my trans VPN, habis itu ISP AS, lalu ISP SHA HMAC enter. Nah, untuk my trans VPN ini itu penamaannya itu boleh saja berbeda dengan si cabang. Yang tidak boleh berubah itu adalah konfigurasi ya seperti sebelumnya. Kayak key itu tidak boleh berbeda. Jadi ya untuk penamaan transfer ini ya tidak apa-apa berbeda. Setelah itu mungkin kita coba ke cabang lagi. Kita escape. Nah, kita gunakan sama perintahnya ya crypto IPsec transform set. Setelah itu my trans VPN ISP AS, lalu ISP SHA HMAC enter. Nah, di dalam VPN itu terdapat dua pilihan seperti AHA dan ISP. Nah, kalau misalnya menggunakan AHA, berarti itu dia tidak akan menerapkan sebuah enkripsi. Tapi kalau misalnya menggunakan ISP, berarti ada menerapkan enkripsinya. Nah, di konfigurasi ini itu kita menerapkan enkripsi karena ya awalnya ada ISP. Nah, ISP kemudian itu ada penentuan algoritmanya yaitu menggunakan AES, lalu eh IS lalu ISP selanjutnya itu dia menggunakan SH HMAC. Nah, yang satu diterapkan seperti algoritma kriptografinya yaitu AES dan satu lagi untuk menerapkan integritas datanya. Selanjutnya kita akan coba gunakan perintah do show run terlebih dahulu. Oke. Di pusat. Nah, ini sudah ada crypto IPsec transport set my trans VPN ISP AS ISP SHMAC. Kita escape. Lalu di sini juga do show run enter. Nah, sudah ada juga. Kita escape lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat akses listnya. Mungkin dari router cabang terlebih dahulu. Nah, menggunakan perintah akses list 120 permit IP 192.168.1.0, setelah itu 0.0.0.255, setelah itu 192.168.2.0.000.255. Ini kita enter aja. Nah, jadi di perintah ini akan memperbolehkan dari networknya 10 dari 10 menuju 20 dan dari 20 menuju ke 10. Nah, 20 itu adalah ke jaringan pusat, sedangkan 10 itu ke jaringan cabang.
Nah, yang di cabang itu memperbolehkan dari cabang ke jaringan pusat. Begitu dengan pusat. Mungkin kita coba lagi eh, satu lagi di router pusat. Oke, kita ke router pusat, akses akses list 120 permit IP 192.168.2 2.0 lalu 0.0.0.255 setelah itu 192.168.1.0 setelah itu 0.0.0.255. Oke. Nah, setelah kita menginput angka 120, nah di Cisco Packet Tracer itu ada pilihan seperti permit, lalu ada deny, lalu ada remark. Nah, deny itu jika dia termasuk IP-nya di dalam access list, dia akan ditolak. Sedangkan permit, kalau misalnya ada IP-nya di range yang ada di access list itu akan diizinkan. Tapi kalau misalnya remark, itu nanti dia akan ditandai setelah itu ada prosesnya dan itu panjang sekali. Jadi ya di sini kita menggunakan permit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi crypto map. Mungkin langsung aja kita ke router pusat. Nah, crypto ini penting karena variabelnya nanti akan diterapkan di interface-nya. Mungkin kita ke router pusat, habis itu gunakan perintah crypto map, habis itu my VPN strip to map, crypto map, my VPN map. Nah, setelah itu kita masukkan 30 sesuai dengan polisanya yang kita buat. Lalu IPsec Isaka MP. Enter. Jadi my VPN map itu adalah variabelnya. Mungkin kita akan coba lagi di cabang. Kita gunakan perintah crypto map myvpn map 30 IPsec Isaka MP. Enter. Oh, sepertinya ada yang kurang satu huruf. Nah, di kedua konfigurasi ini ada not seperti ini. Jadi, CryptoMap ini akan disable. Jadi, defaultnya dia akan di-disable sampai peer dan valid access list itu telah dikonfigurasi. Nah, peer itu sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan perintah crypto isaka mp key belajar VPN, address, lalu IP pasangannya. Kemudian untuk valid access list itu juga sudah ditambahkan sebelumnya dengan perintah access list 120 permit IP 192.168.1.0.120 menuju ke 10 atau 20 dengan uh, wildcard-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi set peer-nya. Mungkin kita mulai dari pusat terlebih dahulu. Nah, di pusat kita gunakan perintah set peer 209.165.200.226 enter. Setelah itu di cabang kita buat set peer 209.165.200.230 enter. Nah, kemudian kita akan gunakan perintah eh, mungkin dari pusat terlebih dahulu set transform set setelah itu my trans VPN enter. Oke, set transform set my trans VPN. Nah, my trans VPN itu didapatkan dari nama IPsec polisainya. Mungkin tadi nih. Nah, begitu juga dengan cabang, kita akan gunakan perintah ini juga set transform set. Setelah itu my trans VPN. Oke, oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah match-nya. Mungkin dimulai dari router pusat aja ya. Match address 120 enter. Setelah itu di sebelah cabang juga match address 120 enter. Nah,
120 itu didapatkan dari akses list yang dibuat sebelumnya. Seperti nih, akses list 120. Oke. Mungkin kita akan coba cek hasil konfigurasinya di pusat terlebih dahulu do show run dan ya ini sudah terdaftar CryptoMap MyVPN Map 30, set peer, transform, match address 120. Lalu kita coba cek juga di sini do show run dan ya CryptoMap 30, set peernya 230, transform setnya sama, match addressnya juga sama. Oke. Oke. Setelah itu kita akan coba tes ping mungkin dari PC 0 itu menuju ke server 0. Ini kita ke simulation. Setelah itu ke edit filter, lalu ke ICMP karena di tes ping, lalu radiusnya kita oke. Setelah itu kita dari PC 0 ke sini. Oke, ntar. Mungkin kita lihat dulu biar nggak ini banyak skenario, nggak bingung. Oke, kita coba tes. Oke, dari PC, lalu ke switch. Setelah itu ke router cabang, lalu sampai ke router internet. Nah, di sini dia akan nyangkut karena dia bingung karena di sini tidak ada routing. Nah, ini adalah kondisi yang belum terbentuk IP sec-nya. Jadi paketnya itu terhenti di router internet karena ya di router internet ini bingung dia mau di jalan mana sedangkan dia hanya tahu IP publiknya. Jadi, ini adalah sebuah kondisi yang belum membentuk sebuah tunneling yang sudah dilakukan. Itu baru sebatas konfigurasinya, tapi belum kita implementasi ke setiap router cabang dan pusat. Mungkin kita coba cek dulu sebelum ini ke internet. Nah, mungkin kita ke router pusat ya terlebih dahulu. IN, habis itu gunakan perintah show isaka mpsa. Oh, ada yang kurang. Show crypto dan ya di sini belum ada apa ya VPN yang sudah aktif. Nah, mungkin kita akan coba juga cek di pusat. Show crypto IPsec SA. Dan ya SAS-nya itu not found. Nah, ini tidak ada itu karena belum membentuk sebuah tunnelingnya. Mungkin kita coba cek lagi di router cabang. Nah, di router cabang, enter enable show crypto isaka mpsa nggak ada. Baru IPsec.sa juga belum ada. Nah, agar terbentuk, selanjutnya itu adalah perintah untuk menerapkan konfigurasi CryptoMap itu ke dalam sebuah interface. Nah, setelah CryptoMap ini diimplementasikan ke dalam interface, baru akan terbentuk sebuah tunnel. Nah, jika belum, maka ya diibaratkan sebagai konfigurasi ini untuk ini, konfigurasi ini untuk ini. Tapi konfigurasinya itu belum kita implementasikan dalam sebuah interface-nya. Mungkin kita coba dari router cabang terlebih dahulu. Nah, tunnelnya itu secara logiknya itu dari Giga 0 menuju Giga 0. Jadi kita masuk ke dalam interface sebelum itu config terminal, setelah itu interface Giga 0 slash 0 slash 0, enter. Nah, setelah itu kita terapkan CryptoMap-nya dengan perintah CryptoMap, setelah itu my, setelah itu VPN, setelah itu strip map, enter. Dan ya isakanya on. Begitu juga dengan pusat, kita konfigur terminal, ada yang kurang. Nah, setelah itu interface 000. Nah, setelah itu kita gunakan perintah cryptomap myvpn map. Oke. Dan ya isakanya sudah on. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah show crypto ini. Show do karena ini di dalam config gunakan do show crypto IPsec SA dan ya di sini sudah informasi yang sebelumnya tuh tidak ada. Oke, begitu juga dengan cabang. Kita gunakan perintah do show crypto IPsec SA
Dan ya di sini sudah ada informasinya. Nah, mungkin di cabang lagi kita coba do show Isaka MPSA. Oh ya, ada yang kurang. Do show crypto Isaka. Oke, ini belum ada. Lalu kita ke pusat dengan perintah do show Isaka MP. Oh, ada yang kurang. Crypto SA. Dan ya, ini belum ada. Oke, mungkin setelah itu kita akan coba kembali eh, tes testing. Kita coba ke real time. Setelah itu kita delete. Kita percepat dulu waktunya karena ini konfigurasinya harus membutuhkan berapa waktu biar bisa diimplementasikan. Oke, ini ke PC 0, lalu ke desktop, command prompt, lalu ping dengan IP 192.168.2.254. Dan ya, replay. Dan ini sudah berhasil. Mungkin kita coba cek kembali apakah apa sudah dienkapsulasi atau VPN-nya itu sudah nyala. Mungkin ke enable, lalu show crypto IPsec SA, dan ya inbound outbound-nya itu sudah ada prosesnya, kayak proses enkapsulasi datanya. Mungkin kita coba show crypto Isaka MPSA, dan ya di sini sudah ada VPN-nya yang berawal dari 226 sampai 230. Berarti dia menggunakan interface yang ada di sini. Oke. Mungkin itu saja video konfigurasi yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.